Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan Barokah MPD selaku fasilitator saya dan Bapak Muhammad Syukron SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Bugar Jati Lestari SPD. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan perdana pada kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Seperti apa kegiatan praobservasi yang saya lakukan? Simak video ini selengkapnya. Selamat siang Bu Jati. Selamat siang Bu Ratri. Iya, ini ngomong-ngomong Bu Jati lagi sibuk nggak nih? Kebetulan enggak Bu, hari ini nggak ada jadwal mengajar. Oh, berarti lagi kosong ya Bu? Iya. Iya, ini sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya Bu Jati apa-apa, nih. Bu. Iya. Ini Bu, jadi di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan kita akan ada kegiatan supervisi akademik ya Bu. Nah, Iya. hari ini adalah jadwalnya kegiatan praobservasi. Nah, perlu Bu Jati ketahui bahwa kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Jati untuk meningkatkan meningkatkan potensi, mengembangkan potensi dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Jati laksanakan di kelas seperti itu. Nah, di sini nanti Bu Jati bisa bercerita, sharing mungkin seputar pembelajaran kayak gitu. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai saja gitu ya Bu. Siap, Ya. Nah, di sini itu saya akan melaksanakan kegiatan ini Bu, observasi untuk melihat kesiapan Bu Jati dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran besok seperti itu Bu. Iya. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya nih sama Bu Jati. Jadi kira-kira yang Bu Jati harapkan dari kegiatan kita kali ini tuh kira-kira bagaimana kayak gitu? Ya, kita harapan saya sih mungkin saya ingin berbincang-bincang banyak dengan Bu Ratri ya, untuk saling tukar pendapat, kemudian pengalaman, mungkin Bu Ratri punya pengalaman yang bisa di-share ke saya atau sebaliknya. Saya juga mengharapkan saran dari Bu Ratri untuk pembelajaran saya di kelas supaya mungkin lebih baik lagi. Iya Bu, semoga ya Bu Jati nanti kita bisa seperti yang diharapkan Bu Jati, kita nanti bisa sharing terkait pembelajaran yang akan kita mungkin juga berbagi informasi seperti itu ya Bu, dan semoga saya bisa membantu Bu Jati kayak gitu. Dan ini itu ya Bu, karena kita mau kegiatan supervisi akademik, tolong nanti jangan dibuat beban ya Bu. Kita nanti santai aja kayak gitu, seperti itu, jangan merasa terbebani kayak gitu ya Bu. Dan mungkin kalau boleh saya tahu, Bu Jati itu besok mau mengambil materi apa Bu? Kebetulan besok itu saya mengajar mapel informatika Bu. Untuk materinya itu tentang jenis jaringan komputer. Oh gitu. Nah, berarti mapel informatika tentang jaringan komputer gitu ya Bu. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu tujuan pembelajarannya apa Ibu? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi jenis jaringan komputer, dan yang kedua itu menganalisis jenis jaringan komputer berdasarkan karakteristiknya. Oh begitu, berarti anak itu ya Bu mengidentifikasi kayak gitu ya jenis jaringan komputer, kemudian nanti ada menganalisis kayak gitu. Nah, saya ini mungkin di sini Bu Jati sudah melakukan beberapa persiapan kayak gitu Bu untuk kegiatan yang akan Bu Jati laksanakan besok kayak gitu. Mungkin kira-kira apa kayak gitu Bu yang sudah dilaksanakan sampai saat ini? Kalau sejauh ini sih yang sudah saya siapkan seperti RPP, dan LKPD, kemudian media pembelajaran seperti itu Bu. Saya siapkan seperti soal evaluasi. Ada evaluasi juga. Iya. Berarti ini Bu, luar biasa sekali. Ternyata Bu Jati udah nyiapin perangkatnya yang lumayan lengkap. Kalau saya tahu ini ada RPP, kayak medianya juga, LKPD juga tadi ya Bu, sama evaluasi. Nah, mungkin ada nggak Bu kesulitan beberapa materi kayak gitu yang akan disampaikan ke siswa kayak gitu, ada nggak?
Kalau terkait dengan pembelajaran materi jenis jaringan komputer itu sendiri beda-beda ya Bu. Oh, Jadi ada iya. yang siswa menganggap itu gampang, ada juga yang masih menganggap itu sulit. Nah, betul Bu Jati ya. Jadi ada tadi kesiapan siswa itu ternyata yang berbeda-beda. Ada yang menganggap mudah, ada yang menganggapnya juga masih susah kayak gitu, dan mungkin ada juga yang masih menganggapnya biasa-biasa atau sedang-sedang saja seperti itu. Betul Bu. Nah, mungkin terkait kesiapan belajar siswa tadi ya, mungkin apa ya? Tentunya Bu Jati ini udah punya strategi atau metode pembelajaran yang akan dilaksanakan besok terkait materi itu ya Bu, jenis-jenis jaringan tadi ya Bu. Iya. Nah, mungkin Bu Jati bisa menceritakan nih apa yang dilakukan atau apa yang akan dilakukan nanti Bu Jati besok pembelajarannya. Kalau kebetulan sih untuk besok ya Bu, itu kan pembelajarannya metodenya diskusi. Oh iya. Jadi untuk siswa itu nanti ada presentasi. Ada kegiatan itu nanti presentasi. medianya bebas tuh, terserah anak itu sendiri mau menggunakan apa, PowerPoint atau video seperti itu. Bagus sekali tadi Ibu udah menyampaikan ternyata di kegiatan siswa itu nanti ada diskusi seperti itu ya Bu, dan nanti dari hasil diskusi itu siswa mempresentasikan seperti itu. Dan kalau saya lihat itu udah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena siswa itu menyampaikannya, mempresentasikan proyeknya itu dalam berbagai bentuk ya Bu. Ada yang presentasi, ada juga yang mungkin suka audio visual itu pakai video seperti itu ya Bu. Jadi luar biasa sekali ini Bu. Iya Bu Jati, jadi tadi terkait kesiapan siswa-siswa ya Bu, ada yang siswa menganggapnya itu pembelajaran itu yang ada yang susah, ada yang gampang, juga ada yang sedang-sedang aja kayak gitu. Nah, mungkin terkait dengan kesiapan pembelajaran ya Bu, tentunya Bu Jati ini udah punya strategi atau metode pembelajaran yang akan Bu Jati lakukan besok mungkin terkait materi tadi jaringan komputer tadi ya Bu. Mungkin Bu Jati bisa ini menceritakan apa nih yang akan dilakukan Bu Jati untuk pembelajaran besok Bu. Kalau kebetulan saya sudah menyiapkan ya pembelajaran yang beragam sih Bu. Seperti memfasilitasi anak untuk yang kurang, yang sedang, ataupun yang cepat tanggap gitu. Saya akan menggunakan media-media pembelajaran berupa video, kemudian media presentasi seperti itu. Saya menyiapkan juga lembar kerja yang menantang untuk siswa yang pemahamannya cepat. Kemudian untuk siswa yang sedang atau yang kurang, saya menggunakan LKPD yang mudah dan simpel pengertiannya. Bagus sekali ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah menyiapkan atau mempersiapkan terkait dengan kayak alat peraganya, medianya tadi itu menyesuaikan sekali dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali itu Bu. Jadi nanti mungkin ya ada beberapa siswa yang mendapat pertanyaan yang sulit, untuk siswa-siswa yang tergolong cepat mungkin juga sebaliknya seperti itu ya Bu. Nah, di sini kalau saya lihat ya Bu, itu Bu Jati udah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan apa seperti itu. Di sini saya juga melihat alat peraga atau media tadi, media pembelajarannya yang Bu Jati gunakan itu sesuai dengan kebutuhan sendiri-sendiri, menyesuaikan kebutuhan siswanya kayak gitu. Nah, kira-kira alat peraga apa nih yang Bu Jati siapin atau apa ya? Tadi kan yang untuk siswa yang cepat tanggap kayak gitu. Mungkin untuk siswa yang susah dalam pembelajaran di materi ini, mapel ini kayak gitu, mungkin apa yang Bu Jati siapkan? Yang saya siapkan sih sebenarnya ini ya Bu, kayak metodenya mungkin kayak kalau yang siswa yang agak kurang paham, saya akan lebih lebih dalam lagi untuk mendekati mereka. Mungkin dalam membimbingnya mereka kayak gitu ya. Jadi mungkin itu ya Bu, lebih membimbingnya itu mungkin perlu pendekatan lebih kayak gitu. Pendekatan yang lebih intinya daripada anak-anak yang lebih cepat
pendapat Oh, anggap iya, seperti iya. itu. Dan ini di sini Bu Jati sudah menyiapkan pembelajaran yang sangat detail ya Bu. Pasti udah rinci tadi dari mulai kegiatan siswanya mungkin yang kurang tanggap seperti apa, yang sudah tanggap seperti apa, kayak gitu. Mungkin juga Bu Jati kan tadi menyampaikan mungkin akan lebih membimbing ya, membimbing anak-anak dalam menerapkan pembelajaran tadi kayak gitu. Nah, di sini mungkin tentunya kan sudah menyiapkan pembelajaran yang sudah yang sangat detail seperti itu. Pasti mungkin ada beberapa hal yang masih kurang ya. Ada nggak Bu kira-kira? Ada sih Bu, seperti saya mungkin ada kekurangan di dalam perangkatnya Bu. Oh iya, di perangkatnya. Dalam soal evaluasi. Oh iya. Itu untuk pembuatan soal hot seperti itu. Oh iya. Belajar lagi. Oh iya, di bagian ini ya Bu, berarti di evaluasinya ya Bu. Bagaimana mungkin kalau tadi Bu Jati menyampaikan ketika soal evaluasi itu yang bentuknya yang hot itu seperti apa, mungkin harus lebih itu lagi ya Bu. Perlu dipersiapin lagi kayak gitu ya. Nah, kira-kira Bu Jati mau mulai melengkapinya kapan ini? Cepatnya Bu ya, semoga saja. Iya Bu ya, biar segera dikerjain kayak gitu ya Bu. Nah, mungkin untuk memudahkan hal ini nih, kira-kira Ibu bisa minta bantuan siapa Bu? Nanti saya minta bantuan dari rekan-rekan guru yang satu mapel Bu. Oh iya ya, satu rumpun kayak gitu ya Bu. Saling sharing nanti ya Bu. Ya mungkin Ibu semoga segera teratasi ya Bu masalah tadi. Ibu mungkin perlu melengkapi tadi di bagian evaluasinya seperti itu ya Bu. Iya Bu. Nah, ini tadi kan Bu Jati udah menyampaikan, sudah menceritakan bagaimana strateginya, metode yang akan digunakan kayak gitu ya Bu. Dan juga ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan supervisi akademik kali ini Bu, yang sudah saya sampaikan di awal tadi mengenai perkembangan diri Bu Jati dari kegiatan supervisi akademik ini. Nah, kira-kira area pengembangan mana nih yang akan Bu Jati lebih ya istilahnya kayak yang Bu Jati ingin capai itu di area yang mana? Di sini saya akan mengembangkan tentang bagaimana menyampaikan materi kepada anak supaya lebih jelas. Bagian materi ya Bu, lebih mudah memahaminya. Pembelajaran yang konkret juga ya, yang bisa membantu anak untuk memahami materi. Lalu juga dalam pembelajaran sosio-emosional saya akan kembangkan karena pembelajaran informatika kadang menjadi momok tersendiri ya Bu ya bagi siswa. Jadi di sini saya juga belajar untuk mengembangkan pembelajaran sosio-emosional di pembelajaran ini. Saya harus lebih sabar ya saat anak melakukan praktek pembelajaran. Penting sekali ya Bu di sini ketika proses pembelajaran seperti ini ya. Mungkin di sini nanti berarti Bu Jati itu ingin mengembangkan di area ini ya Bu, sikap pedagogiknya, keterampilan juga kayak gitu ya Bu. Di sini juga ingin mengembangkan pembelajaran yang tadi Bu Jati sampaikan, ada pembelajaran sosial emosional kayak gitu dalam menghadapi keragaman karakteristik siswa itu tadi. Ada yang mudah menangkap, ada yang sedang, atau ada yang sulit kayak gitu ya Bu. Dan ini memang cukup bagus sekali Bu, karena bisa aja ya kita itu pasti terpancing emosinya kalau ada siswa yang mungkin responnya yang bagaimana kayak gitu ya Bu. Kita akhirnya ya harus pintar-pintar manajemen diri ya Bu, bagaimana menghadapi siswa yang demikian seperti itu ya Bu. Bagus sekali nanti Bu Jati nanti akan saya observasi kayak gitu Bu. Jadi mungkin terkait dengan kompetensi yang ingin tadi Bu Jati tingkatkan kayak gitu, pastikan ada strateginya ya Bu. Dan kira-kira strategi apa nih yang mungkin Bu Jati akan strategi yang akan dicapai untuk kompetensi itu seperti apa Bu? Saya akan berusaha lebih baik lagi Bu, mungkin dari biasanya. Saya akan menggunakan media-media konkret agar siswa lebih mudah untuk memahami materi. Bu. Terkait dengan ini tadi Bu, pembelajaran sosial emosionalnya itu bagaimana Bu kira-kira nanti? Saya akan menyiapkan materi sosial emosional Bu di sintak pembelajaran dengan menyiapkan perangkat yang lebih lengkap
Oh, begitu. Berarti ini ya, Bu Jati juga di sini itu sudah menyiapkan KPD dengan lengkap ya, Bu. Dan mungkin yang tadi Bu Jati sampaikan itu udah menyiapkan media-medianya yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Jadi benar sekali Bu Jati itu sudah melakukan strategi yang tepat tadi untuk membedakan antara tugas yang akan digunakan, mungkin tadi untuk pembelajaran diferensiasi seperti itu ya Bu. Dan di sini sudah menyiapkan diferensiasi tadi kayak kontennya dari materinya kayak gitu, ada prosesnya juga, kemudian ada produknya juga tadi dari kegiatan yang Ibu sampaikan bahwa ada siswa yang melakukan presentasi itu dengan media yang beragam sesuai dengan minatnya siswa seperti itu. Iya Bu. Nah, insya Allah ya Bu, nanti saya akan coba membantu Bu Jati dalam kegiatan supervisi akademik ini nanti di kegiatan observasinya ya Bu, dan semoga nanti Bu Jati itu bisa lancar dalam menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan tadi kayak gitu. Dan nanti setelah observasi selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Nah, insya Allah nanti saya akan membantu Bu Jati dalam kegiatan supervisi akademik ini ya Bu, di kegiatan berikutnya yaitu di kegiatan observasinya. Dan semoga itu Bu Jati nanti lancar dalam menerapkan pembelajaran yang sudah Bu Jati rencanakan. Dan nanti setelah kita selesai observasi ya Bu, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu Ratri. Ya, nah ngomong-ngomong untuk pelaksanaan observasinya kira-kira besok itu jam keberapa Bu? Besok kebetulan jam kelima Bu. Oh, jam kelima ya Bu ya. Oke. Baik, nanti besok saya jam kelima itu ya Bu akan mengobservasi melakukan supervisi akademik Bu Jati kayak gitu ya Bu. Dan terima kasih ya Bu Jati sekali lagi, semoga tidak ada halangan apapun sehingga nanti pembelajaran itu bisa lancar dan kita bertemu di kegiatan observasi begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Jati, semangat Bu Jati. Demikian tadi kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi kali ini bersama rekan saya Bu Jati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat ya pagi-pagi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Lucy disiapkan untuk berdoa. Ulfa, Widya, Wirna Novita. Baik, tolong berdiri sejenak ya anak-anak. Kita cek dulu kerapihannya. Sudah semua ya bajunya? Dasinya sudah digunakan. Silakan dicek untuk lingkungan labnya masih ada di lacinya. Kalau ada kotoran atau sampah silakan diambil, dibuang ke sampah. Ada nggak
Sudah bersedia? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat untuk materi kita sebelumnya? Apa? Apa yang kemarin? Masih ingat gak? Iya, perangkat jaringan ya kemarin ya. Perangkat jaringan. Apa saja kemarin perangkat jaringan? Ada yang masih ingat gak? Ada apa? PC, terus hub, lalu ada switch, access point, router, dan banyak ya anak-anak kemarin. Kita sudah mempelajari banyak perangkat jaringan dan fungsi-fungsinya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini ya seperti biasa kalian nanti selama pembelajaran kalau misalkan butuh mau ke toilet silakan ke toilet satu-satu ya, gantian, jangan berdua atau bertiga gitu kan, satu-satu aja gantian. Oke, selanjutnya nah, kita nanti akan mempelajari untuk hari ini jenis-jenis jaringan anak-anak. Sudah siap kan ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Jadi nanti untuk materi jenis-jenis jaringan komputer tujuannya nanti kalian anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dengan benar, lalu anak-anak dapat menganalisis jenis jaringan berdasarkan karakteristik dengan benar gitu. Nah, oke, kalian mungkin pernah melihat ya CCTV. Nah, mungkin di supermarket gitu kan, pernah melihat, atau di toko-toko CCTV, lalu kalian lihat monitornya, layarnya. Kalian kelihatan di layar monitornya, pernah? Pernah ya belanja, lalu kelihatan kalian di layar CCTV-nya, di layar monitornya maksudnya. Nah, terekam oleh CCTV. Nah, itu kira-kira bagaimana itu kegiatan kalian bisa terekam dalam CCTV? Menggunakan apa itu? Menggunakan jaringan ya, menggunakan jaringan. Nah, termasuk kategori jenis jaringan apa itu? CCTV itu termasuk ke dalam jenis jaringan apa? Ada yang sudah tahu? Ya. Sudah belajar materi sebelumnya belum? Nah, kan Ibu sudah share materi untuk hari ini di classroom ya. Sudah dipelajari belum? Sudah. Oke, berarti kalau sudah kan sudah tahu nih jawabannya apa. Kalau misalkan CCTV itu termasuk ke dalam apa? Jenis jaringan apa? Jenis jaringan panapalan. Oke, nanti kita pelajari lagi ya anak-anak. Oke, nanti kita belajar lagi. Mungkin kalian belum memahami. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat ya pagi-pagi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Lucy disiapkan untuk berdoa.
selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Muhammad Insan Kamil, Ayu, Cahya, baik. Tolong berdiri sejenak ya anak-anak. Kita cek dulu kerapihannya. Semua ya bajunya. Dasinya sudah digunakan. Silakan dicek untuk hubungan labnya masih di lacinya. Kalau ada kotoran atau sampah silakan diambil, dibuang sampah. Ada nggak? Sudah bersih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat untuk materi kita sebelumnya? Apa yang kemarin? Masih ingat nggak? Iya, perangkat jaringan ya kemarin ya. Perangkat jaringan. Apa saja kemarin perangkat jaringan? Ada yang masih ingat nggak? Ada apa? Isi, terus hub, lalu ada switch, access point, router, dan banyak ya anak-anak kemarin. Kita sudah mempelajari banyak perangkat jaringan dan fungsi-fungsinya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini ya seperti biasa kalian nanti selama pembelajaran kalau misalkan butuh mau ke toilet silahkan ke toilet satu-satu ya. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari hari ini jenis-jenis jaringan anak-anak. Sudah siap kan ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi nanti untuk materi jenis-jenis jaringan komputer tujuannya nanti kalian anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dengan benar, lalu anak-anak dapat menganalisis jenis jaringan berdasarkan karakteristik dengan benar gitu. Nah, kalian mungkin pernah melihat ya CCTV. Nah, mungkin di supermarket gitu kan, pernah melihat atau di toko-toko CCTV, lalu kalian lihat monitornya, layarnya. Kalian kelihatan di layar monitornya, pernah? Nah ya. Nah, itu kira-kira bagaimana itu kegiatan kalian bisa terekam dalam CCTV? Menggunakan apa itu? Menggunakan jaringan ya, menggunakan jaringan. Seringkali kita terputus dan berhenti berjuang di saat seperti ini. Namun tidak ada yang bisa memulihkanmu selain dirimu sendiri. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan memang menyakitkan. Menyimpulkan anak-anak dari video tersebut, motivasi yang sudah kalian lihat tadi, apa? Anak-anak harus punya harapan ya, harus punya harapan ke depan itu mau cita-citanya misalkan mau menjadi apa. Nah, kalau kalian sekolah di SMK tentunya kan punya harapan nanti ke depannya. Kenapa milih di SMK? Karena kedepannya kalian pingin mungkin bekerja gitu ya. Kenapa di jurusan akuntansi gitu kan? Oke, selanjutnya Nana sudah membaca materi yang Ibu share di Classroom ya. Untuk materi hari ini adalah tentang jenis-jenis jaringan komputer. Oke anak-anak, silahkan kalian bisa perhatikan dulu. Ini nanti ada suatu permasalahan. Nah, nanti kalian coba cari solusinya gitu ya anak-anak ya.
Ya, coba diperhatikan dulu, nanti misal kok belum jelas bisa ibu ulangi lagi. Mendapatkan tugas mata pelajaran informatika untuk mengidentifikasi kategori jenis objek-objek jaringan yang teridentifikasi di sekitar minimal 10 objek serta penjelasannya. Selain objek yang ada di contoh berikut, menyelesaikan tugasnya. Oke. Jadi untuk permasalahannya di sini ya, tuh nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, carilah jenis-jenis objek jaringan yang ada di sekitar kita, yang biasa mungkin anak-anak lihat ya, baik di ketika anak-anak di luar maupun di dalam sekolah gitu. Nah ini contohnya, untuk dicontoh ini kan ada tower jaringan komunikasi. Tower jaringan komunikasi ini adalah objeknya. Kemudian tower ini masuk ke dalam kategori jenis jaringan WAN ya. Kemudian ada juga contoh lain, di sini ada switch, objeknya switch. Switch ini masuk ke dalam jenis kategori LAN. Lalu ada jaringan antar gedung. Jaringan antar gedung itu masuknya ke dalam jenis jaringan MAN. Nah, nanti anak-anak cari selain yang ada di contoh ya. Carilah di sumber-sumber lain ya, sumber belajar lain. Nanti kalian bisa browsing di internet, cari sumber-sumber di internet. Jangan lupa nanti disertakan sumbernya itu dari mana. Anak-anak melakukan pencarian tentang jenis-jenis jaringan, lalu menetapkan objek-objek jaringan yang digunakan dalam kehidupan tadi ya, di sekitar kita. Kemudian menganalisis kategori jenis objek-objek jaringan yang ditemukan berdasarkan karakteristik objek. Dicari tahu ini objeknya karakteristiknya bagaimana, oh nanti ketahuan jenisnya apa. Kemudian mengisi tabel pada LKPD sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah LKPD-nya kan sudah ibu share ya di Classroom, nanti bisa kalian download, kalian isi. Di situ ada tabel-tabelnya, tabel untuk gambar objeknya apa, kemudian nama jenis jaringannya apa, alasannya apa, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu nanti setelah selesai anak-anak bisa mengunggah LKPD-nya kembali ke Classroom, gitu ya. Paham ya anak-anak? Ya. Oke baik, kita langsung saja untuk pembagian kelompok. Bisa lihat di depan sudah ibu bagi kelompoknya untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Oke, silahkan bisa langsung saja duduk berdasarkan kelompoknya. Bekerjasama dengan baik gitu. Kemudian nanti hasil diskusinya dikerjakan dalam lembar kerja atau LKPD-nya. Kemudian nanti dari LKPD kalian bisa disalin ya. Kalian buat media presentasinya.
untuk nanti bisa presentasi ke depan tiap-tiap kelompoknya. Begitu ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nanti kalau misalkan ada kendala atau masalah ya, silakan bisa tanya langsung ke ibu ya anak-anak. Silahkan yang sudah siap bisa tampil dulu ke depan. Sudah siap belum? Sudah, silahkan yang sudah siap bisa maju ke depan. Operatornya ya. Oke, baik, silakan yang lainnya, kelompok lain ya, harap memperhatikan kelompok yang sedang presentasi di depan. Kemudian nanti kalian bisa siapkan pertanyaan ataupun sanggahan dari apa yang dipresentasikan kelompok satu ya. Begitu ya anak-anak. Oke, silakan untuk kelompok satu bisa dimulai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, sudah presentasi semua ya anak-anak ya. Kita mengambil kesimpulan. Jadi dari pembelajaran hari ini tadi
kita sudah belajar ya apa itu jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 2, yaitu kabel dan nirkabel. Nah, berdasarkan areanya itu dibagi menjadi beberapa. Ada yang pertama ada jaringan personal area network atau PAN. Nah, jaringan PAN ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dan perangkat-perangkat lain seperti apa? Handphone, printer, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa buka di Classroom, itu ada soal evaluasi. Bisa kalian kerjakan ya, dibuka dulu Classroomnya, kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan. Ini ada tidak banyak soalnya, silahkan kalian kerjakan dengan baik dan mandiri, secara mandiri. Oke? Ya, silahkan. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang apa sih yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? Coba, siapa yang mau menjawab? Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang Bu bisa mempelajari macam-macam jenis jaringan, terus bisa mengidentifikasi macam-macam jenis jaringan. Terus juga tadi ada video motivasi buat kami. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Untuk materi pembelajaran berikutnya itu sudah Ibu kirim ke Google Classroom ya. Mohon nanti dipelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran silahkan dipimpin berdoa dulu. Oh ya, di komputernya di ini dulu ya, di shutdown kemudian ditutup dulu. Kalau sudah, tolong disiapkan untuk berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratri. Pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, luar biasa hari ini. Luar biasa sekali ya. Oke, langsung aja ya Bu. Baik. Gimana Bu untuk supervisi yang kemarin dengan rekan sejawatnya? Iya Pak. Jadi di kegiatan supervisi akademik itu sebelumnya di tahap pra-observasi itu sudah saya laksanakan bersama dengan rekan saya Ibu Buger Jati itu pada sehari sebelum kegiatan observasinya seperti itu Pak. Dan di
kegiatan pra-observasinya kami sudah mendiskusikan apa saja yang akan menjadi konsen dalam pengembangan kompetensinya itu apa, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan itu seperti apa, kemudian apa yang menjadi hambatan atau mungkin yang menjadi kendala seperti itu, dan apa saja yang sudah dipersiapkan dalam kegiatan pra-observasi itu udah kami diskusikan seperti itu Pak. Dan kemudian di tahap observasinya juga telah kami laksanakan. Jadi teman saya Bu Jati itu sudah melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran informatika Pak, kayak gitu. Dan di situ saya melakukan observasi pengamatan dalam pembelajaran mata pelajaran informatika itu Pak, gitu. Dan ini tinggal kegiatan pasca observasinya. Oke, saya garis bawahi bahwa tadi Bu Ratu mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang kemarin itu sudah berjalan ya Bu, dengan sempurna, ya. Sudah berjalan dengan baik itu ya. Oke, sekarang tinggal pasca observasi dengan rekan sejawat. Monggo Bu Ratu bisa dilaksanakan. Oke, saya mulai ya Pak. Monggo. Assalamualaikum Bu Jati. Waalaikumsalam Bu Ratri. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Ratri sehat juga. Alhamdulillah luar biasa Bu hari ini. Oh ya Bu Jati, kemarin tuh kan jenengan udah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu di mapel informatika seperti itu. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu Jati? Alhamdulillah lega Bu. Lega. Setelah melakukan supervisi kemarin dengan saya merasa termotivasi dan semoga nanti untuk kedepannya saya bisa mengembangkan lagi agar pembelajarannya bisa lebih efektif dan menerapkan strategi yang lebih baik lagi. Oke. Jadi lega ya Bu, udah observasi seperti itu, jadi plong ya sekarang. Nah, dari pembelajaran yang Bu Jati lakukan lakukan saat saya observasi itu, apa saja pengembangan kompetensi yang kira-kira menurut Bu Jati itu udah tercapai? Coba boleh diceritakan. Kompetensi yang sudah saya capai ada 3 yaitu ada komunikasi alhamdulillah, yaitu ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong, kemudian kompetensi sosial dan kemampuan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian pada awal pembelajaran saya menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Setelah itu siswa berkelompok untuk melakukan diskusi, bergotong royong, berkolaborasi, lalu ada kegiatan tanya jawab juga Bu. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya dan belajar mempertahankan argumennya atas hasil keputusan dalam kelompok dengan penuh tanggung jawab. Lalu juga ada tanya jawab antar kelompok, kemudian siswa melihat video, anak mampu mengelompokkan jenis-jenis jaringan, lalu sebelum refleksi siswa mengikuti kuis atau evaluasi seperti itu. Baru nanti dilakukan refleksi. Oh begitu. Jadi saya mendengarnya ikutan senang Bu. Jadi kegiatan dari pendahuluan, inti sampai penutupnya itu benar-benar berjalan dengan efektif ya Bu. Tadi yang Bu Jati sampaikan dari profil Pancasilanya, kemudian ada pengembangan kompetensi sosial emosionalnya. Di situ ada siswa yang melakukan keterampilan relasi seperti dengan berkelompok, kemudian ada juga yang presentasi, ada diskusi, dan aktif sekali kegiatannya ya Bu ya di kelas. Nah ini luar biasa sekali Bu, dan saya melihat itu emang indikator yang pencapaian kompetensinya itu yang dari Bu Jati targetkan itu udah tercapai seperti itu. Nah mungkin Bu Jati bisa menyampaikan lebih spesifiknya lagi nih yang sudah tercapai dari beberapa aspek itu apa aja? Kebetulan target saya kemarin itu ingin mencapai kompetensi baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya Bu. Seperti
seperti siswa bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer, kemudian menganalisis jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan karakteristiknya. Kemudian dari sikap menunjukkan sikap proaktif dan diskusi saat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dan menganalisis jenis jaringan komputer berdasarkan karakteristik. Oh iya Bu, jadi itu ya Bu, di dalam pembelajaran yang Bu Jati laksanakan tadi itu benar-benar runtut bisa tercapai seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu yang mungkin perlu dikembangkan atau diperbaiki, atau mungkin ada hal yang perlu bisa dipertahankan dalam pembelajaran yang Bu Jati lakukan? Mungkin yang perlu dipertahankan itu adalah penggunaan media ya Bu ya. Oh iya. Karena siswa biasanya lebih tertarik seperti itu, pembelajaran seperti Jobsit, LKPD, kemudian modul interaktif. Dan yang perlu diperbaiki mungkin bagaimana cara memancing siswa tersebut untuk lebih aktif lagi Bu. Karena tidak semua siswa aktif pada saat pembelajaran. Oke. Berarti tadi yang dari Bu Jati sampaikan itu mungkin dari media, penggunaan Jobsit, LKPD-nya itu yang perlu dipertahankan ya Bu, dan ternyata yang menjadi yang perlu diperbaiki itu dan mungkin perlu ditingkatkan adalah keaktifan siswa seperti itu dalam mengikuti pembelajaran, karena ada yang masih aktif, ada juga yang enggak kayak gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Jati nih bagaimana cara memancing keaktifan siswa itu tadi Bu? Strateginya nanti mungkin dalam pembelajaran selanjutnya saya akan meminta siswa secara bergiliran melakukan presentasinya atau satu persatu siswa untuk melakukan presentasi atas produk yang dibuatnya. Oh gitu, wah hebat sekali ya Bu. Lalu ini Bu, bagaimana strategi pendekatannya ke anak biar mungkin istilahnya biar anak itu lebih nyaman pada saat mengikuti pembelajaran dengan Bu Jati kayak gitu, sehingga siswa itu lebih mungkin berani menyampaikan pendapat kayak gitu, kira-kira gimana? Jadi saya mungkin melakukan pendekatan individu ke siswa yang yang kurang ya dalam pengetahuannya gitu. Kemudian untuk yang sudah lebih baik melakukan tutor sebaya. Oh iya. Jadi ya Bu, aktif semuanya ya Bu siswanya. Nah, baik Bu, untuk hal yang Ibu kembangkan ini kira-kira ada nggak sih Bu yang perlu dikembangkan lagi, dan mungkin strategi pembelajarannya itu seperti apa? Apakah ada yang perlu diperbaiki kayak gitu? Kalau tadi saya menggunakan strategi PPL ya Bu, atau problem solving. Anak diberikan masalah terlebih dahulu, kemudian menemukan jawaban atas masalah tersebut. Nah, mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan strategi yang berbeda. Saya akan menggunakan teknik-teknik atau strategi-strategi yang lebih interaktif lagi, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran menggunakan teknologi digital untuk mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kuis atau games interaktif di kelas. Oh iya. Jadi itu ya Bu, tadi kayak penggunaan teknologinya kayak gitu perlu kita tingkatkan lagi biar siswa itu berpartisipasi aktif di kelas seperti itu. Nah, baik Bu Jati, ini dalam hal ini saya mohon izin untuk menyampaikan dari hasil pengamatan saya ya Bu pada saat kegiatan supervisi atau saat observasi pada kelas 10 AKL kemarin ya Bu ya, di mata pelajaran informatika. Nah kemarin itu pada saat observasi itu kan Bu Jati itu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian indikator ketercapaiannya yang akan dikembangkan itu seperti apa, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan, metodenya, modelnya itu dari alhamdulillah yang sudah Ibu sampaikan tadi itu yang sudah disampaikan sebelumnya dalam kegiatan pra-observasi itu. Saat observasi udah nampak secara keseluruhan seperti itu Bu. Dan untuk tujuannya pertama ada 4 tujuan kan waktu itu yang Ibu
ada beberapa tujuan yang udah Bu Jati sampaikan. Kemudian pada saat pembelajaran pengembangan kompetensi dari yang materinya Bu Jati itu, kemudian persiapan pelaksanaannya sampai dengan akhir kegiatan itu dilaksanakan dengan baik, rancangannya sudah disusun dengan baik juga, sehingga akan mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang itu bisa apa ya Bu, karena sudah tahu jenis-jenis jaringan kayak gitu, mungkin dalam pertemuan berikutnya bisa mencoba strateginya atau model pembelajarannya diubah menjadi project based learning seperti itu, mungkin betul, dengan Bu. siswa membuat kabel jaringan, kabel LAN seperti itu ya Bu. Baik, mungkin saya mau sedikit tanya nih Bu, kira-kira nanti dalam untuk project itu ya Bu, dalam misalkan nanti di pertemuan berikutnya Bu Jati akan menyampaikan tentang project based learning menggunakan pembuatan kabel ya Bu. Nah, mungkin ada gak sih Bu bahan atau media atau alat yang Ibu gunakan kayak gitu? Misalkan apa kayak gitu Bu yang untuk digunakan untuk membuat project itu? Bahan alat atau media yang digunakan bisa berupa laptopnya Bu, kemudian video sama alat prakteknya seperti kabel LAN sendiri, kemudian konektornya, kemudian tang printing. Iya Bu. Iya. Jadi ini ya Bu, menarik sekali nih kayaknya nanti dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, nanti mungkin pada saat pengembangan nanti ya Bu, dalam proyek pertemuan berikutnya dalam penerapan project based learning, boleh nih nanti kita belajar sama-sama. Bu Jati bisa mengundang saya kayak gitu ya Bu. Boleh Bu, dengan senang hati. Iya, mungkin terima kasih Bu sebelumnya, dan mungkin ada nggak sih tolak ukur keberhasilan dari pengembangan nantinya seperti apa Bu? Jadi tolak ukurnya siswa bisa mengoperasionalkan alat, kemudian alat praktek ya, kemudian membuat produk dengan baik seperti itu. Produknya nanti mungkin bisa itu buat kabel jaringan. Iya. Mungkin baik Bu Jati, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Semoga nanti pengembangan berikutnya bisa lebih baik lagi ya Bu dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Dan ini saya juga terima kasih atas kerjasamanya dari Bu Jati. Sama-sama. Ini udah bersedia saya supervisi pada pembelajaran di kelas, mulai dari pra-observasi, observasi sampai saat ini di kegiatan pasca observasi kayak gitu deh. Jadi di sini kita belajar sama-sama ya Bu. Semoga kedepannya nanti kita bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran, mungkin dalam pengembangan kompetensi belajar siswa. Dan sekali lagi terima kasih ya Bu Jati. Sama-sama Bu Ratri, saya juga terima kasih atas sharingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.